Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Mustafa sebagai moderator dari kelompok 14 sekaligus pemateri. Di sini kami akan memaparkan yaitu ruang lingkup sejarah ekonomi. Dan saya di sini tidak sendirian, didampingi oleh dua rekan kami. Untuk dua rekan kami disilakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ahmad Hamdani Athoillah dengan MPM 2424503. Saya Deva Muhammad Fahri, NPM 242004626. Baik, untuk pemateri yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup. Untuk pemaparan materi yaitu saya sendiri. Pengertian dan ruang lingkup sejarah. Sejarah ekonomi yaitu cabang ilmu yang mempelajari perkembangan aktivitas ekonomi manusia dalam berbagai periode waktu. Kajian ini berusaha menjelaskan bagaimana masyarakat menghasilkan, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang serta jasa, serta bagaimana perubahan ekonomi terjadi dari masa ke masa. Selanjutnya yaitu sejarah produksi. Sejarah produksi membahas perkembangan cara manusia menghasilkan barang dan jasa mulai dari alat-alat sederhana hingga penggunaan teknologi modern. Selanjutnya yaitu sejarah perdagangan. Sejarah perdagangan mengkaji perkembangan aktivitas perdagangan baik perdagangan lokal maupun internasional serta pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk sejarah sistem ekonomi yaitu menjelaskan perubahan sistem ekonomi dari ekonomi tradisional, feodalisme, merkantilisme, kapitalisme, sosialisme hingga ekonomi campuran. Selanjutnya yaitu sejarah kebijakan ekonomi, yaitu membahas kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi pada setiap periode sejarah. Yang kelima, sejarah perkembangan teknologi. Ini membahas pengaruh kemajuan teknologi terhadap produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan ruang lingkup yang luas tersebut, sejarah ekonomi mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perjalanan kehidupan ekonomi manusia dari masa ke masa. Baik, itu saja dari kami. Selanjutnya kami kembalikan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perbedaan sejarah ekonomi dan sejarah pemikiran ekonomi. Untuk rekan kami, pemateri kedua dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan sejarah ekonomi dan sejarah pemikiran ekonomi. Sejarah ekonomi berfokus pada peristiwa ekonomi. Sejarah pemikiran ekonomi fokus pada teori dan gagasan para tokoh ekonomi. Banyak orang menganggap bahwa sejarah ekonomi dan sejarah pemikiran ekonomi sebagai hal yang sama, padahal keduanya memiliki fokus kajian yang berbeda. Sejarah ekonomi berfokus pada fakta dan peristiwa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya adalah revolusi industri di Inggris, depresi besar tahun 1930-an. Sementara itu, sejarah pemikiran ekonomi berfokus pada perkembangan ide, teori, dan gagasan yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi. Misalnya pemikiran Adam Smith tentang pasar bebas. Dengan kata lain, sejarah ekonomi mempelajari apa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi, sedangkan sejarah ekonomi mempelajari bagaimana para tokoh menjelaskan dan memahami fenomena ekonomi tersebut. Yang selanjutnya yaitu metodologi kajian sejarah ekonomi. Di situ ada metode historis, metode komparatif, metode kuantitatif, dan metode interdisipliner. Yang dalam mempelajari sejarah ekonomi, para peneliti menggunakan beberapa metode untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yang pertama yaitu ada metode historis. Metode historis dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber sejarah seperti arsip, dokumen pemerintah, catatan perdagangan, dan laporan usaha. Melalui metode ini, peneliti dapat merekontribusikan kondisi ekonomi pada masa lampau. Dan yang selanjutnya yaitu metode komparatif. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan perkembangan ekonomi antar wilayah atau periode waktu. Dan yang ketiga yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan data spesifik untuk menganalisis perkembangan ekonomi. Contohnya adalah data inflasi, pendapatan internasional, dan tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu ada metode interdisipliner. Karena sejarah ekonomi berkaitan dengan banyak aspek kehidupan, maka kajiannya sering menggunakan pendekatan dari ilmu lain seperti sosiologi, politik, antropologi, dan geografi. Pendekatan ini membantu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu pemateri yang ketiga yang memaparkan perkembangan sistem ekonomi. Untuk pemateri dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi-materi sebelumnya, yaitu tentang perkembangan sistem ekonomi dari masa ke masa. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa sistem ekonomi terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Berikut tahapan perkembangan sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional yaitu merupakan sistem ekonomi yang paling awal digunakan manusia. Kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan kebiasaan dan tradisi yang diwariskan secara turun-menurun. Nah, produksi dilakukan dalam skala kecil dan berwujud memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua yaitu sistem ekonomi feodal. Pada masa feodalisme, tanah menjadi sumber kekayaan utama. Kaum bangsawan atau tuan tanah memiliki kekuasaan besar atas lahan pertanian, sementara pertanian bekerja mengelola lahan tersebut. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi merkantilisme. Merkantilisme berkembang di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Dalam sistem ini, kekayaan negara diukur berdasarkan jumlah emas dan perak yang dimiliki. Negara mendorong ekspor dan membatasi impor untuk meningkatkan cadangan kekayaan. Yang keempat yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme berkembang pesat setelah revolusi industri. Sistem ini menekankan kebebasan individu dalam memiliki faktor produksi dan melakukan kegiatan usaha. Mekanisme pasar menjadi penentu utama dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima, sistem ekonomi sosialisme. Sosialisme muncul sebagai kritik terhadap kapitalisme yang dianggap menimbulkan kesenjangan sosial. Dalam sistem ini, negara memiliki peran besar dalam mengatur produksi dan distribusi sumber daya agar kesejahteraan masyarakat lebih merata. 6. Yaitu sistem ekonomi campuran. Saat ini banyak negara menerapkan sistem ekonomi campuran, yaitu seperti perpaduan antara mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah. Ini dianggap lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi modern. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu relevansi sejarah ekonomi dalam analisis kebijakan kontemporer yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yaitu relevansi sejarah ekonomi dalam analisis kebijakan kontemporer, yaitu sejarah ekonomi memiliki manfaat yang sangat besar dalam memahami dan merumuskan kebijakan ekonomi saat ini. Pengalaman masa lalu dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga dalam menghadapi
berbagai permasalahan ekonomi. Misalnya pengalaman krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia menunjukkan pentingnya stabilitas sektor keuangan dan penawaran terhadap sistem perbankan. Sementara itu, pengalaman revolusi industri menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam era globalisasi saat ini, pemahaman terhadap sejarah ekonomi juga membantu pemerintah dalam merancang kebijakan perdagangan, investasi, industri, dan pembangunan ekonomi yang lebih efektif. Sekian pemaparan materi dari saya. Baik, pemaparan materi dari awal sampai akhir telah usai. Selanjutnya saya sebagai moderator ingin menyimpulkan materi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan kami, rekan kelompok 14, yaitu kesimpulannya, sejarah ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perkembangan aktivitas ekonomi manusia dari masa ke masa. Ruang lingkupnya mencakup sejarah produksi, perdagangan, sistem ekonomi, kebijakan ekonomi, dan perkembangan teknologi. Sejarah ekonomi berbeda dengan sejarah pemikiran ekonomi. Sejarah ekonomi fokus pada peristiwa ekonomi yang terjadi, sedangkan sejarah pemikiran ekonomi fokus pada perkembangan teori dan gagasan tokoh ekonomi. Sekian dari kelompok 14, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.